misalnya kayak data yang disimpan di sosial media atau semacamnya, intinya yang berupa graf. Nah, di sini bisa dibantu oleh GraphX, ya, mulai dari pembuatan node-nya sampai melakukan query terhadap graf dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang GraphX ini. Oke, jadi sekarang kita coba bekerja dengan Apache Spark, gitu ya. Bisa download dulu, ya. Dan ini mungkin pakai Windows 11, nanti bisa dibaca sendiri. Saya nggak pakai Windows 11, jadi saya langsung masukkan aja ke virtual mesinnya ya. Jadi mungkin nanti saya skip, nanti bisa dibaca-baca pakai Docker juga bisa, mau pakai Windows 11 bisa. Cuman di sini yang saya contohkan pakai Ubuntu, gitu ya. Nah, jadi kalau di mana tadi ya? Kalau untuk bentar. Jadi di sini saya gunakan aja apa namanya? Pakai tetap sama ya, pakai Ubuntu-nya. Sebentar. Nggak mau muncul. Ini hilang taskbar-nya juga ya. Sebentar. Jadi nggak bisa masuk ke virtual machine. Ya. Oke, jadi mungkin saya keluarkan aja ya. Ini keluarnya sudah keluar. Oke. Sementara saya nggak perlu pakai Hadoop dulu, jadi saya matikan aja daripada nanti apa namanya mati ya. Daripada harus format ulang lagi semuanya. Oke, Hadoop. Oke, jadi yang jelas ya, kita download dulu dari Spark, tinggal cari aja ya. Apache Spark ini kita download, kita pilih yang 355 ya, kemudian pre-build Apache Hadoop 33, kita klik download Spark ini, kemudian kita wget filenya ini ya. Nanti setelah download maka kita bisa melihat ada file ini ya, Spark 35 Hadoop 3 TGZ. Kemudian tinggal di ekstrak saja ya, seperti sebelumnya pakai tar. Kemudian nanti akan muncul folder ini ya. Ini. Nah, kemudian kita konfigurasikan environment variabelnya. Jadi kalau mungkin di slide itu environment variable itu ada di sistem properties ya, di Windows ini, masuk di mana ini ya, sistem properties, environment variable, ini nge-set Java Home, ada juga nanti Hadoop Home, Spark Home. Ini sebenarnya kalau di Windows seperti ini, Linux itu yang di base RC ya, yang kita gunakan ekspor ini ya. Ini sudah untuk yang Hadoop-nya sudah ya, yang Spark-nya seperti ini. Oke, sesuai dengan folder tempat tadi ekstrak ya. Kemudian untuk PySpark ini mungkin juga, untuk PySpark-nya saya gunakan Anaconda, jadi nggak pakai
Python biasa. Nanti untuk instalasi Anaconda silahkan dibaca bagaimana caranya install Anaconda. Ya. Jadi ini nanti perlu teman-teman baca ya. Ini skip registration di Anaconda, kemudian download ini ya. Kalau di Linux pakai install ya. Jadi hati-hati ketika install ya, jangan sampai salah. Ya, jadi di akhir perintah itu ada inisialisasinya dan itu perlu dijalankan. Sehingga nanti di bash rc itu akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ini hasil dari inisialisasi yang ada di Anaconda dan saya install di sini Anacondanya. Ya, jadi kalau sekarang saya jalankan Python, maka yang dijalankan itu Python yang ada dari Anaconda. Ya. Oke, nah setelah install Anaconda, kemudian kita set apa namanya Spark Home, kemudian Hadoop Home, Java Home, semuanya sudah ini ya, dan juga PySpark-nya ini. Nanti bisa dibaca juga bagaimana cara instalasi PySpark ya. Ini mungkin bisa nanti kita lakukan instalasi seperti ini. Pip install atau Conda install. Harusnya kalau kita pakai Anaconda, ya pakai Conda, gitu kan ya. Pip install PySpark. Ini kebetulan sudah terinstall, jadi nggak install lagi. Ya, kecuali kalau mau di force, ya. Mau dipaksa install lagi ya bisa sebenarnya, cuman nggak saya paksa. Ya. Jadi ini sudah terinstall. Kemudian nanti kita bisa menjalankan Spark-nya. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah pakai Python, ada yang belum pernah pakai Python, mungkin bisa raise hand. Atau sudah semua? Ada yang belum? Satu. Ya. Nanti mungkin perlu belajar bahasa pemrograman Python ya. Oke, jadi apa namanya? Mau nggak mau di sini karena umumnya data itu pakai Python gitu ya, atau pakai Scala itu malah lebih, kalau belum pernah belajar juga lebih sulit lagi, jadi saya jelaskan aja pakai Python ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Colab juga. Jadi mungkin kalau di slide yang ada yang ada di sini, ini nanti bisa menggunakan Google Colab, tapi nanti saya menggunakan Jupyter Notebook biasa ya. Nah, apa itu PySpark gitu kan ya? Nanti juga kita bisa menggunakan Spark SQL di dalam PySpark ini. Nah, jadi apa itu Spark? Itu tadi ya, dituliskan dalam bahasa pemrograman Scala. Jadi kalau teman-teman sudah selesai nyeting, ya, kita bisa memanggil Spark Shell seperti ini. Nah, default-nya adalah bahasa Scala. Ya, jadi nanti kita bisa melihat kalau sebenarnya kita akan memakai bahasa Scala. Dan saya rasa teman-teman asing dengan bahasa Scala, itu kan ya. Kalau Python kan minimal pernah dengar, ya ini aslinya adalah Scala, itu ya. Oke, ini saya keluarkan aja, sehingga saya gunakan yang PySpark. Nah, jadi tadi sudah diinstal pakai pip install PySpark. Nah, apa itu PySpark? Itu ya. Jadi PySpark itu modul yang nantinya akan mengakses API ke Spark, gitu kan ya. Dan bisa nanti membantu kita menggunakan RDD dan juga data frame untuk pengolahan data. Ya mirip-mirip seperti pengolahan di Excel, tetapi kita ngoding gitu ya. Jadi data frame itu bentuknya kayak apa namanya ya baris dan kolom, jadi bentuknya tabel sebenarnya. Atau bisa kayak database seperti itulah ya. Jadi di sini PySpark ini menggunakan pustaka Py4j. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman belum install pip install PySpark, itu akhirnya minta misalkan muncul Py4j-nya not found gitu ya. Itu artinya Anda belum install PySpark-nya.
Oke, nanti juga ini kalau di Google Colab misalkan ya. Tapi kalau bisa jangan kalau teman-teman sudah punya virtual mesin, installnya jangan di Google Colab-nya, tapi langsung di virtual mesin ya. Jadi yang di terminal ini. Oke. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan SQL, Spark SQL untuk mengolah data di Spark Data Frame. Bisa juga menggunakan HiveQL ya. Jadi PySpark ini juga bisa terhubung dengan Apache Hive tadi. Cuman di slide ini masih belum dijelaskan bagaimana cara menghubungkan Spark dengan Hive-nya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri gitu ya. Oke. Nah, jadi Spark itu memperkenalkan data frame, ini representasi tabel dari data terstruktur yang mirip dengan tabel di RDBMS gitu ya. Tadi mungkin sudah untuk yang MLlib ya, dan juga ada GraphX juga. Ini mungkin saya skip aja. Ini bagaimana caranya install Google Colab. Di Google Colab ya. Ini mungkin perlu ada FineSpark. Tapi untuk yang Jupyter Notebook kita nggak perlu pakai FineSpark karena pakai PySpark-nya sudah otomatis gitu ya. Dan juga di sini kita menentukan Spark Home ada di mana ya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa otomatis kalau tadi base RC-nya sudah benar. Ya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi pakai FineSpark gitu ya. Tapi kalau mau pakai FineSpark juga ya bisa. Jadi diinstal dulu pip install FineSpark gitu ya. Tapi kalau nggak mau pakai FineSpark ya bisa pakai ini. Dibuat manual PySpark Python dan juga PySpark driver Python-nya. Oke, jadi secara singkat ya kita coba aja langsung ya pakai Jupyter Notebook. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah pakai Google Colab, ya ini mungkin saya contohkan aja untuk yang Google Colab, ya. Ini biasanya digunakan untuk proses developing Python gitu ya. Banyak editor gitu ya atau IDE yang bisa digunakan untuk modding Python, mau pakai Google Colab, pakai Spider atau mungkin Visual Studio Code atau lainnya. Tapi biasanya yang paling gampang itu adalah notebook ini atau Google Colab gitu ya. Oke, jadi di sini sebagai contoh ya kita misalkan S sama dengan Philcom gitu ya. Kalau kita panggil S-nya berarti berupa variabel yang berisi Philcom. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan saya buat juga A sama dengan array yang berisi macam-macam gitu ya. Ada ini aja. Oke, saya panggil A, maka isinya adalah ini. Nanti kemudian saya mau ngambil data A mulai dari data kedua sampai akhir, kita bisa slice gitu ya, kita potong dari yang data kedua sampai terakhir dan seterusnya. Jadi di sini kita nanti gunakan oleh teman-teman ya, mau pakai Google Colab atau mau pakai Jupyter Notebook. Tapi saran saya pakai Jupyter Notebook aja untuk memudahkan karena sudah pakai virtual mesin yang sudah dikembangkan selama ini ya. Oke, nah ini saya contohkan aja langsung pakai Jupyter Notebook. Jadi kalau sudah install Anaconda itu sudah berisi Spider, sudah berisi Jupyter Notebook dan lain sebagainya. Oke, kita coba jalankan Jupyter Notebook seperti ini. Oke. Jadi tampilannya mirip seperti Google Colab,
Ya, karena Google Colab sebenarnya penyederhanaan dari Google Colab penyederhanaan dari Jupyter Notebook ini. Oke, ini saya contohkan aja. Oke. Ini apa ini? BDA. Oke, Spark. Oke. Ini kayak tadi ya, misalkan S sama dengan Vilcom, ya sama sebenarnya. Kalau saya tampilkan S-nya apa, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba nanti mengolah data dari file CSV, gitu kan ya. Oke, jadi langsung dicoba aja. Oke, Spark ini mungkin saya import dulu from by spark.sql import Spark session. Spark sama dengan Spark session builder master. Ini masternya ada di lokal. Oke, ini get or nanti kalau mau pakai Hive juga ada di situ ya. Oke, saya jalankan Spark-nya. Oke, mulai jalan Spark cluster-nya. Oke, kalau saya jalankan Spark di sini. Oke, kita bisa melihat Spark session in memory, kemudian detailnya ya, masternya ada di mana, lokal atau mungkin di apa hostname apa, gitu, akan muncul di sini. Masternya juga. Kalau kita mau lihat Spark UI, bisa kita lihat di sini. Kita bisa melihat timeline-nya, ya, stages untuk setiap job, penyimpanan, kemudian juga ada environment, variabelnya, ya, kemudian ada untuk eksekutor, untuk di masing-masing worker node, ya di sini mungkin worker node-nya cuma satu, ya. Nanti kalau ada banyak, ya nanti bisa disetting sendiri, gitu ya. Kemudian untuk SQL atau data frame nanti akan muncul di sini ketika kita memanggil SQL atau mengolah data frame-nya. Oke, nah ini langsung aja saya coba, gitu ya. Kita ambil data dulu untuk kita olah, ya. Jadi ada di wget ini ya. Saya copy paste saja. Bentar, mana ini filenya? Ini sebenarnya sudah ada, ya. Jadi mungkin akan mereplace, ya. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi ya diambil ulang. Di sini akhirnya muncul CSV 2. Kan tadi sudah saya download, gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa kemudian mengolah data seperti ini. Spark read.csv, cars csv, header sama dengan true. Ya. Oke. Kemudian kita akan tampilkan datanya seperti apa yang ada di dalam cars. Ya. Oke, jadi kalau ingin tahu file cars itu aslinya seperti ini. Ada simbol, ada kolom simboling, normalize, losses, ada make, fill, type, expiration, name of doors, dan seterusnya. Ya, sampai terakhir ada harga, ini ya, price sebenarnya, harga mobil. Jadi ini berisi tentang mobil-mobil, kemudian fitur-fiturnya beserta nilai dan harga. Jadi misalkan kalau sekarang saya mau beli BMW atau mau menjual, kira-kira harganya berapa sih kalau saya punya misalnya 4WD dan seterusnya, itu kira-kira berapa prediksinya. Nah, ini nanti mungkin dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi datanya seperti ini dulu aja. Kemudian kita coba, ya,
ini akan muncul ya kolom-kolomnya. Kalau saya tampilkan 10 saja gitu ya. Oke, maka akan muncul seperti ini, sesuai dengan yang ada di dalam CSV tadi. Nah, nanti bisa dicoba-coba ya, memanggil pakai collect, pakai take, limit, dan seterusnya. Kalau kita mau tahu kolomnya apa saja, kita bisa cek di sini nama-nama kolom. Kemudian tipe datanya kita bisa menggunakan dtypes. Oke, jadi kalau di sini kita bisa melihat string semua. Ya, padahal kalau kita lihat datanya tadi ada yang berupa angka. Ini angka, ya. Jadi ada yang salah sebenarnya, bukan string semua. Nah, jadi untuk membetulkan kita nanti harus invert skema, ya. Jadi kalau kita coba print skema di sini, ini masih string semua ya, dan boleh null di sini, ada nullable. Nah, sekarang kita coba memanggil atau memuat ulang